Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trada Lardiyatama. Dan hari ini saya akan memaparkan hasil tinjauan literatur saya yang berjudul Exploring Design Thinking Trend in Education, Systematic Literature Review of Web of Science Index Journal in Instructional Design and Instructional System Design. Hadirin sekalian, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita dapat mentransformasikan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dunia yang terus berkembang? Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2019, saat ini kita telah memulai perjalanan menuju era masyarakat 5.0 yang menurut laporan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama berbagai kebutuhan harus mengacu pada manusia atau biasa kita kenal dengan human center. Perubahan era ini jelas akan mendorong tantangan dan permasalahan baru di berbagai bidang tak terkecuali bidang pendidikan. Kebutuhan akan keterampilan menghadapi era digital ini harus dapat difasilitasi bidang pendidikan yang mau tidak mau harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Pertanyaan yang muncul dari benak kami adalah bagaimana desainer pembelajaran dapat memfasilitasinya, dan yang kedua, metode apa yang sesuai untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan ini. Salah satu metode yang dianggap mampu untuk menjelajahi era abad 21 dan menjadi titik temu antara inovasi, kreativitas, dan juga pendidikan adalah design thinking. Design thinking sendiri menurut Rowe dalam bukunya tahun 1987 yang berjudul Design Thinking menyatakan bahwa design thinking adalah sebuah proses di mana seorang desainer mengadopsi teknik pemecahan masalah. Pandangan lain disampaikan oleh Tim Brown yang menyatakan bahwa design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan sebuah bisnis. Namun di tengah tren penggunaan design thinking di berbagai bidang, nyatanya dalam bidang pendidikan seperti apa yang disampaikan oleh Jessica Lahid menyatakan bahwa design thinking memang sebuah konsep yang trendy untuk saat ini dan sangat diminati oleh kalangan pendidik. Namun kenyataannya design thinking masih menjadi sebuah hal yang spesifikasinya tidak jelas, dan oleh karena itu design thinking layak untuk terus dikaji dan digali sebagai modal kita dalam mengimplementasikannya di bidang pendidikan. Pertanyaan penting yang muncul dari benak kami sebelum kita melakukan tinjauan literatur ini adalah apa dan bagaimana design thinking dapat merevolusi pendidikan, dan apa saja yang diungkapkan oleh penelitian terbaru tentang dampaknya terhadap desain pembelajaran dan desain sistem pembelajaran. Oleh karena itu, kami melakukan systematic literature review terkait dengan design thinking dalam instructional design. Dalam tinjauan literatur review ini, kami membagi 3 tahapan dalam pekerjaan kami. Yang pertama, tahap planning atau merencanakan, tahap implementation atau melakukan, dan yang terakhir adalah tahap report, yaitu melaporkan. Dalam tahap perencanaan, kami melakukan design review protokol, yaitu merencanakan protokol yang ingin kami gunakan. Yang kedua adalah develop review protokol, yaitu menetapkan protokol yang kita gunakan atau kita ingin gunakan dalam tinjauan literatur ini. Dan yang ketiga adalah evaluate review protokol atau mengevaluasi apakah protokol ini dapat kita gunakan dalam tinjauan literatur. Setelah kita memiliki protokol yang jelas, maka kita menuju ke langkah berikutnya, implementation. Yang pertama, tahapan kerja yang kita lakukan adalah finding journal. Setelah menentukan bahwa indekser yang kita gunakan adalah Web of Science, maka kami melakukan pencarian jurnal-jurnal yang sesuai dengan ruang lingkup bidang yang ingin kami angkat, yaitu instructional design. Pencarian jurnal ini menggunakan kata kunci instructional design dan juga instructional system design. Kami akan menuju langkah kedua, yaitu finding article. Kami mencari artikel-artikel pada jurnal tersebut yang terkait dengan topik yang membahas tentang design thinking dalam instructional design. Kami akan melakukan pengumpulan artikel untuk dapat melakukan review secara singkat untuk mendapatkan artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan kami. Langkah ketiga yaitu extracting data, proses di mana kami mengeliminasi berbagai artikel yang tidak sesuai dengan protokol, yaitu artikel-artikel yang tidak terkait dengan design thinking dan juga instructional design. Nah, seleksi artikel ini berdasarkan judul, abstrak, keyword, dan juga isi dari artikel tersebut.
tersebut. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah assess quality, melakukan deep review atau tinjauan secara mendalam agar kita dapat mengetahui bagaimana tren design thinking dalam instructional design. Langkah terakhir yaitu adalah report, di mana kami menuliskan laporan hasil tinjauan literatur yang kami lakukan. Melalui tinjauan literatur yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil yang pertama adalah kami menemukan sekitar 23 jurnal dengan kata kunci instructional design dan instructional system design. Kami mencoba mencari berbagai artikel terkait dengan design thinking yang terdapat pada 11 jurnal tersebut, dan kami temukan adanya 96 artikel yang terkait dengan design thinking pada 11 jurnal tersebut. Kami menemukan 774 istilah design thinking pada 96 artikel tersebut. Terdapat 34 artikel yang menggunakan istilah design thinking dalam judul, 67 artikel mengandung istilah design thinking dalam abstrak, 51 artikel memasukkan design thinking dalam keyboard, dan yang terakhir 75 artikel membahas design thinking dalam tulisan artikelnya. Dan yang terakhir, penelitian terkait dengan design thinking dalam bidang instructional design meningkat setiap tahunnya dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Kami juga menemukan hasil di mana penulisan artikel terkait dengan design thinking di bidang pendidikan, khususnya di instructional design, itu masih didominasi negara-negara di Amerika, Eropa, dan hanya sebagian ditemukan di belahan Asia. Kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Arrington and Wheelock tahun 2021 dan Azukas and Gaudelli tahun 2020, di mana mereka menyatakan bahwa implementasi design thinking harus melibatkan lingkungan belajar yang otentik karena sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek desain. Proyek desain yang baik dalam pendidikan juga harus didorong oleh profesionalisme guru selaku desainer pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dibiasakan menggunakan design thinking dalam praktiknya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Brazier and Aneta tahun 2022. Hasil tinjauan kami juga mengusulkan penelitian masa yang akan datang terkait dengan eksplorasi dan implementasi design thinking dalam bidang instructional design dan instructional system design layak untuk dikaji dan dikembangkan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.